Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dan kita sampai pada pembahasan sholatul Jum'ah. Sholatul Jum'ah. Al-Jum'ah bisa dibaca dengan mentaskin, mensukunkan mim, Al-Jum'ah atau Al-Jumu'ah ya, dengan mendhammah. Dan Al-Jum'ah dijamak dengan Jumu'at atau dengan Juma' ya, Jumu'at atau dengan Juma'. Dan kita tahu hari Jumat adalah hari yang spesial dan dia disebut dengan Idul Usbu', yaitu hari raya pekanan. Karena hari tersebut hari yang istimewa. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit, di atasnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari tersebut Adam dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari tersebut juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa yaumul jum'ah, dan tidak tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat, kecuali pada hari Jumat ya. Dan hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita paling terakhir tapi kita yang paling depan, yang paling duluan pada hari kiamat. Maksudnya kita ini paling terakhir secara wujud karena kita didahului oleh ahlul kitab yang lain sebelumnya, yaitu didahului oleh Nasrani dan sebelumnya lagi Yahudi. Tetapi kita ini akan menjadi terdepan pada hari kiamat kelak. Baida annahum utul kitaba min qablina, hanya saja mereka diberi kitab suci sebelum kita ya. Sebelum kita ada Nasara diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum Nasara ada Yahudi yang diberi kitab suci Taurat. Tsumma hadza yaumuhum alladzi furida alaihim, dan hari Jumat inilah hari yang mereka diwajibkan untuk mereka ya, mereka disuruh beribadah pada hari Jumat. Fakhtalafu fihi, namun mereka berselisih sehingga mereka tidak bertemu dengan hari ini, mereka tidak mendapat hidayah untuk beribadah pada hari tersebut. Fahadanallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita ya, sehingga kita yang terpilih untuk memuliakan hari Jumat. Fannasu lana fihi taba', maka orang-orang adalah pengikut kita, Yahudi maupun Nasrani. Al-yahudu ghadan, ya, kita duluan hari Jumat, Yahudi kemudian hari Sabtu, hari besoknya. Wa ba'da ghadin, dan Nasara besoknya lagi, yaitu hari Ahad. Yaitu hari Ahad. Ini menunjukkan hari Jumat adalah hari spesial yang Allah pilihkan untuk kaum muslimin. Adapun salat Jumat diwajibkan ketika Nabi SAW masih di Mekah sebelum hijrah ya, karena ketika Nabi SAW sebelum hijrah, para sahabat sudah melaksanakan salat Jumat di Madinah dipimpin oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, akan datang hadisnya. Adapun Nabi SAW, para sahabat tidak bisa melaksanakan salat Jumat di Mekah karena kondisi mereka tidak memungkinkan. Kondisi mereka tidak memungkinkan ya. Tidak mungkin mereka berkumpul, mereka akan diserang oleh kaum Quraisy ya. Oleh karenanya para sahabat yang di Madinah sudah melaksanakan salat Jumat. Makanya Jumat yang pertama yang dilakukan di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dilakukan oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud ya, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Nanti akan kita sampaikan dalilnya. Adapun tentang disyariatkannya salat Jumat, maka telah datang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an, ayat yang sering kita dengar di waktu salat Jumat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jika diserukan, dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, yaitu menuju khutbah, untuk mendengarkan khutbah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli di antara kalian.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini ayat jelas kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, bahkan yang lagi berdagang hendaknya dagangnya ditinggalkan. Haram kalau sudah dikumandangkan azan kedua untuk salat Jumat kemudian orang masih berdagang, maka hukumnya haram perdagangan tersebut. Hanya saja para ulama khilaf apakah perdagangannya sah atau tidak. Tapi yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i bahwasanya perdagangannya tetap sah. Jual belinya sah namun berdosa karena jual beli setelah dikumandangkan azan yang menandakan khatib sudah naik mimbar, maka hukumnya haram namun tetap sah. Intinya Allah mengatakan wadharul bai', tinggalkanlah jual beli jika sudah dikumandangkan azan pertanda khatib sudah naik di atas mimbar. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian menghadiri salat Jumat daripada jual beli. Benar jual beli ada untungnya, tapi menghadiri salat Jumat pahalanya lebih besar. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan akan disyariatkan salat Jumat banyak, di antaranya dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim. Rasulullah SAW mengatakan wajib. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan tentang orang-orang yang sengaja meninggalkan Jumat. Ya, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang yang meninggalkan Jumat mereka berhenti dari perbuatan mereka. Sikap mereka yang tidak salat Jumat hendaknya mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Allah yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Allah akan mengunci, menutup hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin. Kemudian mereka menjadi orang yang lalai. Jadi orang munafik. Tidak mau tinggalkan salat Jumat, kalau terus-terusan maka Allah akan mengunci hati mereka. Ini berbahaya. Kalau sudah dikunci hati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi orang lalai, diingatkan mereka tidak peduli. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, ya, maka Allah akan menstempel atau mengunci hatinya. Dalam riwayat yang lain, "Man tarakal jum'ata thalathan min ghairi udhrin faqad nabadhal islama wa ra'a dhahrihi." Barang siapa yang meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada uzur, maka dia telah membuang Islam di belakang punggungnya, di belakang punggungnya, ya. Jadi jelas bahwasanya Jumat adalah ibadah yang, salat Jumat adalah ibadah yang agung, hukumnya wajib, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat 3 kali akan dikunci hatinya, jadilah menjadi orang yang munafik, ya. Taib. Adapun hikmah dari disyariatkannya salat Jumat, maka hikmahnya banyak, faedahnya banyak, ya. Kalau kita mau sebutkan banyak sekali. Tapi di antaranya kaum muslimin bertemu pada salat Jumat. Apalagi zaman dahulu namanya salat Jumat hanya di Masjidul Jami', disebut Masjid Al-Jami', yaitu masjid yang mengumpulkan orang-orang. Banyak masjid-masjid tapi hanya salat 5 waktu. Adapun salat Jumat harus berkumpul pada masjid tersebut. Bahkan dahulu setiap kota cuma 1 masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Seperti di Madinah dulu Masjid Nabawi, ya. Ketika orang tidak begitu banyak, maka orang-orang dari kampung datang untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, sehingga benar-benar hari tersebut hari pertemuan besar. Kaum muslimin bertemu setiap pekan sekali di masjid tersebut, ya. Kemudian mereka mendengar satu komando nasihat dari satu imam atau dari satu khatib yang mereka dengar bersama, ya, sehingga mereka saling lebih dekat, lebih saling mengenal, ya. Kemudian bisa jadi mereka mendengar suatu kejadian-kejadian pada hari tersebut, ya. Oleh karenanya seakan-akan adalah muktamar pekanan. Salat Jumat seperti muktamar pekanan, dan kaum muslimin satu shaf, mereka di bawah satu komando mendengar nasihat dari imam mereka, dari khatib mereka, ya. Ini di antara faedah Jumat yang diharapkan tentunya, ya. Namun sekarang kondisi berbeda. Kaum muslimin sudah semakin banyak, masjid begitu banyak, ya. Sehingga hari raya pekanan ini sudah kurang kerasa. Saya pernah suatu hari sholat di daerah di 80 kilo dari kota Madinah ke arah selatan kota Madinah, namanya kota Al-Yutama, ya. Atau Yutama, ya.
Kota tersebut ya bukan kota besar, dia kota kampung ya, tapi di situ ada masjid jami untuk orang sholat Jumat. Jadi ketika dilaksanakan sholat Jumat, saya sholat Jumat itu orang datang dari jauh pada sholat Jumat di situ. Bahkan khatibnya pun dari kota Madinah. Saya pergi sama sang khatib ya sekitar 80 kilo sampai sana, kemudian pagi-pagi kita sudah berangkat, kemudian dia khutbah Jumat. Subhanallah, orang datang rame, kemudian setelah itu benar-benar seperti lebaran. Saya lihat seperti lebaran, kemudian mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka ngobrol setelah kajian. Oh, orang rame, ada yang jualan sini, jualan sana, rame benar ya. Benar-benar seperti hari raya ya. Karena memang dari mana-mana datang untuk melaksanakan sholat Jumat di situ ya. Baik. Adapun kita bicara tentang fikih sekarang, fikih sholat Jumat ya. Syarat wajib sholat Jumat ya. Syarat orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Tentu tidak semua orang kena kewajiban sholat Jumat. Siapa saja yang terkena kewajiban sholat Jumat ada disebutkan oleh penulis Al-Fiqhul Manhaji, ada 7 syarat ya. 7 syarat sehingga orang tersebut terkena kewajiban sholat Jumat. Yang pertama adalah Islam. Harus orang Islam. Orang kafir tidak terkena kewajiban Jumat di dunia, tapi dia akan dihukum karena meninggalkan syariat di akhirat kelak ya. Jadi orang kafir itu tidak wajib untuk melaksanakan salat. Dia tidak bisa salat Jumat. Kalau salat Jumat termasuk Islam dulu. Tetapi dia terkena perintah seluruh syariat Islam yang Allah perintahkan, dia terkena juga. Dia terkena juga ya. Dan dia akan dihukum oleh Allah karena meninggalkan syariat Islam. Dalilnya adalah seperti dalam surat Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika penghuni surga berbicara sama penghuni neraka. Kata penghuni surga, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Kemudian mereka, para penghuni neraka ini menyebutkan dosa-dosa mereka. Ternyata mereka orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nutimul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu tenggelam bersama orang yang mencela Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atana yakin, sampai kami pun meninggal dunia. Lihat, orang yang masuk neraka dalam neraka Saqar ini orang kafir, bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tapi orang kafir. Buktinya apa? Buktinya dia mendustakan hari kebangkitan. Nah, mendustakan hari kebangkitan berarti orang kafir. Tetapi dia diazab dalam neraka Saqar dengan beberapa sebab. Di antaranya karena dia mendustakan hari kebangkitan, iya. Di antaranya dia tenggelam bersama orang yang mencela Islam, iya. Di antaranya dia karena meninggalkan salat dan karena tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dan karena tidak memberi makan kepada fakir miskin. Padahal dia kafir ketika di dunia, dia tidak boleh salat, dia harus masuk Islam dulu. Tapi meskipun dia tidak boleh salat karena belum masuk Islam, dia sudah terkena hukuman dosa karena dia meninggalkan seluruh syariat Islam. Ya. Pembahasan ini penting ketika pembahasan misalnya ada kita misalnya di bulan Ramadan, kemudian seorang Muslim menjual makanan. Apakah boleh dia jual kepada orang kafir? Ya, orang kafir ya. Tak boleh jawabannya. Karena kita membantu dia bermaksiat. Dia makan di siang hari bulan Ramadan meskipun dia tidak wajib puasa karena dia masih kafir. Tapi dia makan di siang hari bulan Ramadan, dia terkena dosa. Ya. Dia terkena dosa. Misalnya kita jual khamr kasih orang kafir khamr tidak masalah. Tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Sama kita kasih makan haram sama dia, tidak boleh. Ya, karena dia meskipun kafir, dia terkena aturan syariat Islam yang tidak dia kerjakan, dia akan dihukum. Maka orang yang wajib terkena kewajiban salat artinya untuk dilaksanakan harus orang Islam. Meskipun orang kafir akan dihukum gara-gara tidak melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, syarat kedua adalah al-bulugh. Al-bulugh maksudnya dewasa. Maka anak kecil tidak wajib sholat Jumat tentunya. Yang ketiga adalah al-aql, berakal. Dalam hal ini bukan orang gila. Bukan orang gila ya, atau terganggu pikirannya, karena orang gila tidak
ghairu mukallaf, tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Bahkan salat pun tidak wajib. Kemudian yang keempat, ya, adalah al-hurriyah al-kamilah. Itu orang yang merdeka, orang yang merdeka. Bukan budak, bukan budak atau setengah budak. Ya, ini pembahasan masalah. Ada budak yang setengahnya sudah dibebaskan, setengahnya belum. Tapi intinya dia harus orang yang merdeka. Karena budak dia sibuk untuk mengurusi majikannya, pemiliknya, sehingga dia tidak wajibkan untuk sholat Jumat. Yang kelima adalah az-dzukura, yaitu lelaki. Maka wanita tidak wajib Jumat, ya. Kemudian yang keenam, as-sihhah al-jismiyah. Yang keenam, sehat, yaitu sehat. Kenapa orang sakit tidak wajib Jumat? Yang ketujuh kita tambah di sini adalah al-iqamah. Itu orang mukim. Statusnya mukim. Bukan status musafir tidak wajib. Status musafir tidak wajib Jumat. Inilah 7 syarat orang yang terkena kewajiban Jumatan, ya. Makanya kalau ada orang misalnya dia bersafar, menurut mazhab Syafi'i, kalau dia bersafar satu tempat cuma 3 hari, maka dia tidak kena kewajiban Jumat. Dia tidak mengapa tidak sholat Jumat, meskipun Jumat masjid di depan dia, tidak, Jumatan nggak ada masalah, karena statusnya musafir. Tapi kalau dia niat untuk tinggal di suatu kota 4 hari atau lebih, maka sejak dia tiba, dia statusnya sudah mukim, maka wajib bagi dia Jumatan. Ya, saya ulangi. Jadi kalau sebagaimana kita bahas mazhab Syafi'i, masalah safar ada berapa model. Pertama, orang yang tahu dia bakalan tinggal di tempat tersebut, ini tidak dihitung hari keberangkatan sama hari kepulangan, tapi hari menetap di kota tersebut. Kalau dia tahu dia menetap di kota tersebut kurang dari 4 hari, maka statusnya musafir. Nah, kalau statusnya musafir, maka dia tidak wajib Jumat, meskipun Jumatan, salat Jumat di depan dia. Dia tidak wajib Jumat, tidak wajib salat berjamaah. Demikian sebaliknya, kalau dia sudah tahu dia bakalan akan tinggal di tempat tersebut 4 hari atau lebih, maka sejak dia tiba, ya, ini di luar hari kedatangan, hari kepulangan, ya, dia tahu dia akan tinggal di situ 4 hari atau lebih, maka sejak dia tiba statusnya sudah di mukim. Statusnya sudah di mukim, maka kemudian dia harus sholat Jumat. Kalau dia pergi suatu tempat, dan dia tidak tahu kapan dia pergi, kapan dia berapa lama dia harus tinggal karena ada keperluan, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Kalau dia tidak tahu kapan dia mau pulang, bisa jadi besok dia pulang, bisa jadi dia besok dia pulang, bisa jadi dia besok pulang, maka mazhab Syafi'i mengatakan maksimal 18 hari. Hari ke-19 maka statusnya bukan lagi musafir dan dia harus sholat Jumat, ya. Jadi dia harus mukim, bukan statusnya musafir, karena orang status musafir tidak wajib Jumat. Nah, ini 7 syarat ini, 7 syarat ini adalah syarat untuk wajib sholat Jumat. Tetapi sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali memenuhi 4 syarat yang lain. Akan tetapi tidak bisa dilaksanakan kecuali memenuhi 4 syarat yang lain. Tapi sebelum kita masuk tentang 4 syarat tersebut, seandainya ada orang-orang yang tidak wajib Jumat menghadiri sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat zuhur. Misalnya ada musafir yang ikut Jumatan, dia bisa pilih, dia mau sholat Jumat boleh, mau sholat zuhur boleh, terserah dia, karena dia tidak wajib Jumat. Dia tidak wajib Jumat. Demikian juga kalau ada wanita pergi ke masjid, ya, dia tidak wajib Jumat, ya. Dia bisa sholat Jumat, ya sudah selesai. Kalau dia sholat Jumat maka zuhurnya gugur, ya. Kemudian juga orang sakit. Kalau orang sakit
kemudian dia dihadirkan di masjid, ya, maka dia salat Jumat, maka gugurlah salat zuhur, tidak perlu lagi salat zuhur. Jadi orang-orang ini yang tidak wajib Jumat, kalau datang salat Jumat maka sah, salat Jumatnya sah dan tidak perlu salat zuhur, tidak perlu salat zuhur, ya. Wanita, orang sakit, musafir, ya, anak kecil, ya, kalau mereka pergi salat Jumatnya sah, ya. Baik. Tapi pelaksanaan salat Jumat tidak mungkin dilaksanakan kecuali memenuhi 4 syarat yang lain. 4 syarat yang lain tersebut, ini kita bicara mazhab Syafi'i, ya. Yang pertama adalah lokasi Jumatan harus berada di kota, Di kota yang di situ ada penduduk, ya. Ada penduduk, ya. Makanya kalau mereka mengatakan, ya, penduduk yang bukan, kalau seorang sholat Jumat, misalnya mereka sholat Jumat, lokasi pelaksanaan sholat Jumat ini, misalnya mereka laksanakan, kita keluar kota, kita sholat Jumat di lapangan terbuka, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Sengaja sholat Jumat, sengaja membuat lokasi sholat Jumat di luar kota, di luar areal pemukiman, tidak boleh. Makanya kata mereka tidak boleh. Misalnya kita pergi ke Sahra, ke padang pasir, kemudian kita bikin acara sholat Jumat situ, nggak boleh. Demikian juga misalnya di zaman Nabi SAW ada orang Arab Badui yang mereka tinggal di kemah-kemah dan mereka suka berpindah, dan mereka banyak ketika itu. Mungkin mereka tinggal satu komunitas, bisa jadi 100 orang, bisa jadi lebih, tapi mereka komunitas yang tinggal dengan kemah-kemah. Tapi mereka tidak sholat Jumat, tidak dilaksanakan. Sholat Jumat itu harus suatu tempat tinggal pemukiman. Ini akan pindah lagi. Ini orang-orang yang memiliki kemah-kemah ini akan pindah lagi, ya. Ya, jadi memang harus lokasinya di kota. Perhatikan di sini tidak disyaratkan. Perhatikan. Tidak disyaratkan lokasi pelaksanaan sholat Jumat harus di masjid, tidak disyaratkan. Di masjid. Tidak juga di tempat yang beratap. Tidak harus yang beratap. Boleh di ruang terbuka, boleh. Yang penting di kota. Boleh di tempat terbuka, lokasi terbuka. Yang penting di kota. Karena Jumat pertama kali dilaksanakan oleh As'ad bin Zurarah bukan di masjid. Demikian juga Nabi SAW ketika selesai membangun Masjid Quba, Rasulullah SAW berjalan menuju pusat kota Madinah. Rasulullah SAW melewati suatu tempat namanya Wadi Ranuna, ya, yang sekarang dibangun Masjid Jumat. Lokasinya dulu belum ada masjid. Rasulullah sholat di lapangan, artinya sholat Jumatnya di lapangan. Jadi tidak harus sholat Jumat itu di ruang tertutup, tidak harus di masjid. Yang penting tempat orang sudah sepakat akan melaksanakan Jumat, nggak ada masalah, meskipun ruangan terbuka, ya. Seperti beberapa pelaksanaan di kantor-kantor boleh, di bedroom boleh. Yang penting mereka sepakat kita mau sholat Jumat di sini. Seperti pernah saya juga di lokasi di Pondok Indah, kemudian di tempat terbuka, ya. Oke, nggak ada masalah. Tidak harus di masjid, ya. Yang penting di kota, ya. Dalilnya apa? Karena di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin demikian pelaksanaan sholat Jumat. Tidak ada kabilah-kabilah Arab Badui yang tinggal di sekeliling kota Madinah bikin Jumatan sendiri, nggak ada. Mereka semua datang ke kota Madinah untuk melaksanakan sholat di kota. Karena tujuan sholat Jumat adalah untuk berkumpul, kemudian kasih wejangan dari penguasa, sehingga ada satu komando, mereka mungkin mendapatkan kabar-kabar, sehingga disebut dengan Idul Usbu'i, yaitu hari raya pekanan. Syarat yang kedua,
Jumlah yang hadir Jumatan include imam ya, imam dan muazzin. Pertama harus minimal 40. Yang kedua harus mustautin. 40 orang tersebut adalah al-mustautin, yaitu penduduk asli. Maksudnya penduduk yang menetap, yang rumahnya di situ, yang menetap ya. Ya. Bukan dalam kurung, bukan musafir, bukan juga mukim tapi penduduk asing. Bukan juga penduduk luar yang mukim, pendatang yang mukim ya. Mohon maaf, yang bukan juga mukim yang bukan penduduk situ. Jadi saya bilang ada orang datang situ kemudian dia niat tinggal 10 hari 20 hari, mereka mukim berarti sebulan, tapi bukan penduduk situ. Ya ini tidak dihitung. Yang dihitung harus 40 adalah al-mustautin, yang tinggal di situ. Kalau ternyata 40 orang, ternyata 39-nya al-mustautin, ternyata satunya mukim yang orang safar kemudian tinggal 5 hari, ya tidak bisa. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh ya. Ini syaratnya. Jumlah yang hadir Jumatan include imam dan muadzin harus minimal 40 orang. 40 orang tersebut harus mustautin, al-mustautin. Baik, dalilnya apa? Dalilnya hadis Ka'ab bin Malik ya. Jadi As'ad bin Zurarah ya. Saya bacakan hadisnya. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, anaknya Ka'ab bin Malik, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, an abihi, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala awwalu man jama'a bina fil Madinah As'ad bin Zurarah. Yang pertama kali mengumpulkan kami untuk melaksanakan salat Jumat di Madinah adalah As'ad bin Zurarah. Sebelum Nabi berhijrah. Nabi masih di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Qabla maqnami Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, sebelum Nabi berhijrah. Fi Nuqai al-Khadimat, yaitu di suatu tempat ya, ala mil min manazil Bani Salimah, yaitu kira-kira 1 mil dari tempat tinggal kampung Bani Salimah. Qultu kam kuntum, berkata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, anaknya Ka'ab bin Malik bertanya, kam kuntum, berapa jumlah kalian? Perhatikan sini. Berapa jumlah kalian? Qala arba'una rajulan. Arba'una rajulan. Kami waktu itu 40 orang. Ini hadisnya Hasan, riwayat Abu Daud ya. Datang dalam riwayat yang lemah ya, riwayat Baihaqi, Ibnu Mas'ud berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Ketika Nabi salat Jumat di Madinah juga 40 orang. Tapi hadis ini yang kedua ini lemah ya. Lemah karena ketika Nabi datang harusnya kaum muslimin lebih banyak. Jadi secara sanad lemah, secara makna juga kurang tepat. Karena Nabi ketika sudah datang hijrah ke kota Madinah, kaum muslimin lebih dari 40. Masa yang Jumatan cuma 40 orang. Tapi intinya yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i adalah hadis tadi, As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ketika pertama kali mengumpulkan orang salat Jumat, jumlahnya 40 orang. Inilah dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i. Jadi kalau kurang dari 40 tidak sah. Ya. Dan dalil mereka mengatakan bahwasanya ya, tidak sah salat Jumat kecuali dengan jumlah yang pernah datang dalam dalil akan sahnya. Jumlah pernah datang dalam akal sah. Tidak ada datang dalam dalil Jumatan yang kurang dari 40. Ini sisi pendalilan mazhab Syafi'i. Nabi Jumatan berulang-ulang, para sahabat berulang-ulang, tidak pernah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah Jumatan kurang dari 40. Kata mereka ya. Sehingga padahal Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumun usalli." Salatlah sebagaimana kalian aku salat. Kalau begitu, Jumatan yang paling minimal pernah ada 40, maka itulah syarat Jumatan ya. Ini pendapat mereka ya. Tentu ada khilaf, sudah pernah kita jelaskan dalam bahasan yang lain bahwasanya jumlah minimal
yang hadir salat Jumat itu ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 40 seperti mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan 12. Ya. Fa idza ra'au tijaratan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, di situ ketika pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kemudian datang pedagang-pedagang, maka orang-orang pada pergi ke tempat pedagang, tinggal 12 orang yang tersisa. Sehingga mereka mengatakan 12 minimal. Taib yang lain mengatakan, ada yang mengatakan 5, minimal 5. Kenapa 5? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, jika dikumandangkan azan untuk salat Jumat, berarti muadzin sendiri. Fas'au ila dzikrillah, segeralah menuju kepada khutbah. Khutbah berarti ada imamnya 2. Fas'au segeralah kalian. Fas'au ini adalah jamak 3 orang, berarti 3 jamaah plus imam plus muadzin 5. Dia mengatakan 5 minimal. Ibnu Hazm kalau tidak salah mengatakan 2. Karena hukum asal salat Jumat dan salat jamaat sama jamaah. Dan kita tahu orang salat berjamaah 2 sah. Kalau gitu Jumatan 2 sah. Yang lain mengatakan 3. Intinya tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini, ya. Saya lebih condong bahwasanya 3, artinya kalau 3 suatu daerah ternyata mungkin orang pada meninggal, mungkin ada penyakit, ternyata ada yang ke masjid cuma 3 orang, laksanakan salat Jumat. Tapi intinya ini mazhab Syafi'i, kalau kurang dari 40 tidak wajib Jumat. Terus apa yang mereka lakukan? Cuma 39 orang. 39 orang, 5 orangnya musafir. Misalnya mereka ada jumlah 45. Ternyata dicek 45 itu 6-nya musafir, yang penduduk situ cuma 39. Terus apa yang dilakukan? Salat zuhur semuanya. Salat zuhur. Karena salat Jumat tidak sah, harus 40 minimal. Tapi wallahu alam, sisi penilaian memang kurang kuat dalam hal ini. Kenapa? Karena hanya kebetulan ketika itu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik bertanya, "Kam kuntum?" Kalian itu berapa orang? Kami 40 orang waktu itu. Tidak, seandainya dijawab kami 35 orang, mungkin jadi dalil juga 35. Kebetulan 40. Tidak ada isyarat dari Nabi bahwasanya harus minimal 40, enggak ada. Ketika tidak ada jumlah tertentu yang disyarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak ulama yang merajikan kita kembali kepada secara bahasa, namanya Jumat itu wajib fi jamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan Jumat itu wajib fi jamaah, ya. Kata Nabi SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat itu wajib bagi setiap muslim dalam salat berjamaah, harus berjamaah. Nah, jamaah ini illa arba'ah, kecuali 4 orang tidak wajib. Abdun mamlukun, hamba sahaya, imra'atun, wanita, aw sabin, anak kecil, aw marid, atau orang sakit. Ketika Nabi mengatakan ala fi jamaah, wajib salat Jumat fi jamaah, mereka mengambil jamaah ini ya umum, sebagaimana jamaah salat-salat yang lain yang 3 sudah sah, bahkan 2 mungkin sudah sah. Ala kulli hal, inilah mazhab Syafi'i. Kalau kurang dari 40 maka tidak boleh salat Jumat, yang dilakukanlah salat zuhur. Ini syarat kedua. Syarat ketiga yang harus dipenuhi agar Jumat bisa dilaksanakan harus salat zuhur, dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi disyaratkan ini dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad Zuhaili bahwasanya sejak awal khutbah, yaitu maksudnya apa? Maksudnya sejak awal khutbah hingga salam dari salat Jumat harus dalam waktu salat, harus dalam waktu salat zuhur. Tidak boleh misalnya begini, misalnya zuhur jam 12. Kemudian mereka mulai khutbah dari jam 12 kurang 10, maka tidak sah. Karena menurut mazhab Syafi'i, zuhur itu 4 rakaat. Diganti dengan Jumat 2 rakaat salatnya dan 2 khutbah. 2 khutbah ini menduduki 2 rakaat. Ini analisa mereka demikian. Jadi 4 rakaat zuhur kan zuhur gugur, kita ganti salat Jumat. Salat Jumat ini terdiri atas 4 rakaat. 2 rakaat salatnya dan 2 khutbah sebagai pengganti 2 rakaat. Nah, ketika salat Jumat harus dilaksanakan dalam salat subuh, dalam waktu zuhur,
maka khutbah sejak awal pun harus sejak salat waktu zuhur. Seandainya azan zuhur jam 12, kemudian mereka mulai khutbah dari jam 12 kurang 5 tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi masalah khilafiyah ya. Tapi ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Kemudian juga misalnya mereka menunda salat Jumat sehingga mereka taruhlah adzan asar jam 3. Sehingga mereka salat Jumatnya ternyata jam 3 kurang 5. Di rakaat kedua mereka sedang salat Jumat tiba-tiba azan, maka mereka harus salat zuhur. Karena Jumat itu menurut mereka harus dari awal sampai akhir dalam waktu salat zuhur. Ya, tidak boleh di tengah-tengah sedang salat Jumat tiba-tiba azan asar. Ini enggak boleh. Ini syarat yang mereka tetapkan ya. Dan Nabi SAW salat Jumatnya setelah zawal itu waktu zuhur, dan Rasulullah SAW segera menyelesaikannya. Dalam hadis di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu syams ay ila al-gharb wa huwa zawal. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan kapan? Ketika matahari zawal, yaitu waktu salat masuk waktu dari timur menuju barat, tergelincir dari timur menuju barat, yaitu masuk waktu zuhur. Kemudian Nabi selesai masih panas ya. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah. Kami salat Jumat bersama Nabi. Tsumma nansarifu wa laysa lil haitan dhillun nastadhillu fihi. Ketika kami selesai salat Jumat tidak ada naungan yang bisa kami naungi di bawah tembok-tembok ya, tidak ada. Ya, artinya Rasulullah selesai masih panas waktu itu. Masih panas ya. Ini menurut mazhab Syafi'i dipahami bahwasanya salat Jumat harus dilaksanakan waktu zuhur ya. Taib yang keempat, ini syarat yang ketat dari mazhab Syafi'i. Demi kemaslahatan Jumat, kata mereka tidak boleh berbilang lokasi Jumatan dalam satu kota. Tidak boleh kata mereka. Ya. Selama memungkinkan untuk dikumpulkan satu tempat, maka tidak boleh dua tempat. Selama memungkinkan dalam satu kota, satu tempat cukup, maka harus satu tempat. Ini menurut, kalau ada tempat lain bikin padahal masih cukup satu tempat, maka tempat kedua tidak sah. Tempat kedua tidak sah. Karena makanya masjid jami. Karena menurut mereka di zaman Nabi SAW seperti itu. Tidak ada dua masjid. Masjid Nabawi. Semua orang sholat Jumat di Masjid Nabawi, dari kampung-kampung datang. Pinggiran-pinggiran kota Madinah semua berkumpul ke situ. Padahal kalau ingin memudahkan sudah bikin aja Jumatan 3, 4 ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW salat Jumat di satu tempat, Khulafaur Rasyidun pun demikian, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali semuanya datang ke Masjid Nabawi. Semua di pinggiran kota Madinah, semua di situ, apalagi di kampung-kampung ya. Sehingga tidak boleh bikin dua lokasi salat Jumat. Ini kalau memungkinkan. Tentunya kalau tidak memungkinkan seperti zaman sekarang, kita di Jakarta saja masjid tidak cukup. Masjid tidak cukup. Padahal tidak semua orang salat Jumat, masih banyak yang malas-malas ya. Mengumpul di Stadion Gelora Bung Karno tidak cukup ya. Manusia kaum muslimin terlalu banyak sehingga akhirnya belum lagi perginya, pulangnya, sehingga akhirnya terjadilah banyak masjid. Tapi akhirnya terlalu banyak ya. Masjid kecil akhirnya terjadi perselisihan dan yang lainnya ya. Tujuan untuk satu itu agar satu kesatuan, satu hati, satu kata ya di antaranya. Dan akan hal ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana nasu yantabuna yaumal jum'ah min manazilihim wal awali. Orang-orang dahulu datang berbondong-bondong, berganti-gantian silih berganti menuju Masjid Nabawi dari rumah-rumah mereka, dari awali, dari tempat yang agak jauh dari kota Madinah, 4 mil, 5 mil mereka datang menuju Masjid Nabawi. Baik, ini sudah. Baik, salat Jumat, kewajiban Jumat. Jumat terdiri atas dua bagian ya. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bahwasanya mazhab Syafi'i memandang salat Jumat pengganti zuhur
Artinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan 2 khutbah. Yang pertama 2 khutbah. Kewajiban yang pertama 1, kemudian kewajiban 2 kedua, adalah 2 rakaat salat. Taib, inilah 2 pelaksanaan khutbah Jumat, pelaksanaan salat Jumat, jadi 2 khutbah dan 2 rakaat salat. 2 rakaat salat ya. Adapun 2 khutbah ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat dan ada rukun. Kita apa namanya? Syarat-syarat saya bacakan di sini ya. Di antaranya berdiri, khatib berdiri jika mampu. Semaksimal mungkin berdiri. Kalau khatibnya tidak berdiri, kita ulangi, khatibnya berdiri. Berkhutbah dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu maka seperti salat, fa illam tastati maka hendaknya duduk ya. Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mau maka duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau khatibnya enggak bisa berdiri, enggak bisa duduk, boleh khatib dalam kondisi berbaring, tapi intinya wajib untuk berdiri ya. Karena Rasulullah SAW khutbahnya berdiri, dan Rasulullah SAW di antara 2 khutbah beliau duduk, menunjukkan beliau berdiri. Kana yakhtubu khutbatain yajlisi bainahuma. Rasulullah SAW berkhutbah 2 khutbah berdiri. Kemudian Rasulullah SAW duduk di tengah-tengahnya. Kemudian syarat yang kedua, khutbah dulu baru salat. Tidak boleh salat dulu. Siapa yang salat dulu baru khutbah maka tidak sah. Ya. Kemudian khatib harus seperti syarat biasa, khatib harus bersih dari hadas. Hadas dan najis ya. Karena dia anggap seperti sedang apa namanya? Hadas dan najis di bajunya, di tempatnya, seperti salat ya, seperti salat. Makanya dikatakan idil khutbatu kas salat. Kata penulis fil Quran Haji, jadi harus bersih dari hadas dan najis di badannya, badan, baju dan tempat. Mimbar maksudnya. Idil khutbatu kas salat, karena khutbah menurut mereka seperti salat. Walidzalika kanatil khutbatani aywadan an rak'ataini min faridati dhuhr. Oleh karenanya 2 khutbah ini adalah pengganti dari 2 rakaat zuhur. Fasturita laha ma yushtaratu lis-salati min at-tahari wa nahwiha. Maka syarat khutbah sama seperti syarat salat. Jadi khatibnya harus tidak boleh khutbah dalam kondisi berhadas, tidak boleh. Harus bersih dari hadas dan bersih dari najis. Kemudian yang keempat, syarat keempat yaitu bahwasanya khutbah harus dengan bahasa Arab. Saya bacakan apa perkataan penulis fiqh manhaji. Alal khatib an yakhtub bil lughah al arabiyyah. Khatib harus berkhutbah dengan bahasa Arab. Wa illam yafhamha al hadirun. Meskipun jamaah tidak ada yang faham, enggak ada masalah. Yang penting khatibnya harus pakai bahasa Arab meskipun jamaah tidak faham. Fa illam yakun thammata man ya'lamul arabiyyah wa madha zamanun amkana khilalahu ta'allumuha athimu jami'an. Kalau ternyata semua orang khatib hadirin semua tidak ada yang tahu bahasa Arab, padahal mungkin bagi mereka untuk belajar bahasa Arab namun mereka tidak belajar bahasa Arab, maka mereka semuanya berdosa. Wala jum'ata lahum, tidak ada Jumat bagi mereka, tidak perlu salat Jumat, mereka salat zuhur. Syarat ini kencang ya. Jadi harus bahasa Arab, syarat. Kalau tidak pakai bahasa Arab tidak sah Jumatannya. Karena mereka sudah logikanya khutbah seperti salat. Khutbah seperti salat, maka harus pakai bahasa Arab. Salat bahasa Arab, salat enggak boleh bahasa Indonesia. Khutbah harus pakai bahasa Arab. Kecuali ada uzur. Uzur tadi yaitu mereka memang tidak mungkin belajar, tidak ada waktu untuk belajar. Kalau mereka ada waktu untuk belajar, sementara mereka tidak mau belajar, maka mereka semuanya berdosa. Dan tidak ada salat Jumat, salatnya salat zuhur. Ya. Amma idza lam tamdhi muddatun yumkinu ta'allumul arabiyyah khilalaha turjima
arkanu al-khutbah bil lughah allati yasha wa sahhat bidzalika al-jum'ah. Tapi kalau waktu memang tidak mungkin untuk mereka belajar bahasa Arab, mungkin baru masuk Islam misalnya, atau mungkin bahasa Arab enggak bisa-bisa sudah belajar, bahasa Arab butuh waktu yang lama. Kemudian mereka akhirnya tidak mampu bahasa Arab, maka diterjemahkan ke bahasa mereka dan mereka salat Jumat sah karena uzur. Tapi hukum asal harus bisa bahasa Arab. Makanya kita dapati sebagian orang masih tetap kekeh khutbah pakai bahasa Arab, meskipun yang hadir tidak paham, meskipun yang khatib juga tidak, dia cuma baca doang, karena ini seperti sholat, jadi baca, paham nggak ada masalah, yang penting dibaca. Sebagian orang seperti itu, yang baca belum tentu paham, ya. Jadi masalah khilafiyah, ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima, al-muwalat bainal arkan, ya. Kesinambungan. Kesinambungan maksudnya tidak ada jeda lama, jangan sampai lama jeda, ya. Jangan lama jeda antara khutbah yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua, dan antara khutbah dengan salat. Jangan sampai habis selesai khutbah kemudian lama seperempat jam baru salat. Ini tidak boleh. Harus mualat, harus segera. Ya. Kemudian syarat berikutnya yang terakhir, ya. Bahwasanya yang mendengar khutbah harus 40 orang. Kedua khutbah harus 40 orang. 4 orang tadi mustautin, tadi sudah kita bahas. Artinya apa? Misalnya imam lagi berkhutbah, ternyata ada satu orang pulang, tidak balik-balik. Kemudian datang orang musafir, tidak sah, tidak boleh. Salat Jumatnya buyar, jadi salat duhur. Kenapa disyaratkan khutbah di keduanya didengar oleh 40 orang? Ini pendapat mereka, ya. Pendapat mazhab Syafi'i. Itu pendapat ini agak berat, ya. Terutama daerah-daerah yang mungkin kota-kota kecil, ya. Tapi intinya inilah pendapat mereka. Tapi rukun khutbah yaitu ada berapa rukunnya? Dalam khutbah harus ada memuji Allah. Alhamdulillah. Cukup alhamdulillah, ya, ala ihsani misalnya. Alhamdulillah rabbil alamin, sudah cukup. Dengan bentuk apapun enggak ada masalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Sallallahu alaihi wasallam, selesai. Kita dalam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, selesai. Pokoknya bersalawat kepada Nabi, selesai. Kemudian di khutbah ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wasiat untuk bertakwa. Wasiat untuk bertakwa ini yang penting, mau bilang ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yang penting menganjurkan untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat, pokoknya itu namanya takwa. Dan rata-rata khutbah isinya bertakwa. Rata-rata khutbah isinya bertakwa itu apa? Melakukan kebajikan, meninggalkan kemaksiatan. Ada semua khutbah rata begitu, kecuali khutbah politik dan cerita, ya. Tapi pada dasarnya khutbah itu isinya adalah menganjurkan untuk taat dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran yang dipahami. Ini semua mereka ada dalil-dalilnya. Dalil Rasulullah memuji Allah ketika berkhutbah, Rasulullah wasiat untuk bertakwa, Rasulullah SAW membaca ayat, ya, seperti. Tapi apakah ini sudah merupakan rukun? Ini istinbat dari ulama Syafi'i, mereka mengatakan rukun. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin. Mendoakan kaum muslimin. Kalau ini 1, 2, 3, 4 ini di kedua khutbah, rukun di kedua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kalau mendoakan kaum muslimin yang kelima ini di khutbah kedua. Taib. Taib ini adapun salat, ya kita tahu salat, ya salat 2 rakaat, ya. Salat 2 rakaat, ya. Dijahar, ya.
di jahar ya, 2 rakaat, kedua rakaat. Sebagaimana kita tahu ya. Baik, berikutnya kita baca secara singkat ya. Adab-adab Jumat. Adab-adab Jumat ya. Hari Jumat ada adab-adabnya ya. Adapun saya ulangi, kalau ada orang masbuk, dia datang terlambat. Kalau dia mendapati imam masih dalam ruku rakaat kedua, maka dia dapat rakaat. Tapi kalau dia mendapat imam rakaat kedua, imam sudah bangun sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak dapat rakaat, dia sambung salat zuhur 4 rakaat. Imam salam, dia salat zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dia masih mendapati rakaat kedua, masbuk rakaat kedua dan dia masih mendapati ruku, kalau dia masih mendapati rukuknya imam rakaat kedua, maka kalau imam salam dia tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah tidak mendapati ruku imam rakaat kedua oleh imam, maka dia tinggal ganti dengan zuhur. Baik, kita lanjut biar sekalian ya. Adab-adab Jumat. Saya secara singkat ya. Pertama mandi, jangan lupa mandi ya. Kemudian yang kedua bersihkan badan dari kotoran-kotoran. Kalau kuku sudah digunting ya sudah. Tapi kalau belum ya digunting, dibersihkan. Kalau rambut atau bulu-bulu sudah dicukur, rambut kemaluan ya sudah, tidak perlu dicukur. Tapi kalau belum dibersihkan ya. Nah, dalilnya ada semua ya. Kemudian memakai baju yang terbaik ya. Memakai baju yang terbaik ya. Kemudian juga segera menuju ke masjid ya. Ya, barang siapa yang menikah salat Jumat ya, barang siapa mandi pada hari Jumat kemudian dia pergi di waktu pertama seperti dia menyembelih onta ya. Barang siapa pergi waktu kedua seperti menyembelih sapi. Barang siapa pergi pada waktu ketiga seperti menyembelih atau berkorban kambing yang bertanduk. Barang siapa yang pergi ke waktu yang keempat seperti menyembelih ayam. Barang siapa yang pergi ke waktu kelima seperti menyumbang sebutir telur ya. Kalau imam sudah keluar maka malaikat mendengarkan zikir ya. Jadi kalau bisa semakin pagi semakin cepat ya. Jadi waktu itu dibagi 5 oleh para ulama. Dimulai dari waktu duha, yaitu waktu terbit matahari sampai azan zuhur. Ini dibagi 5. Dibagi 5 lah. Misalnya kalau 5 jam, berarti jam pertama itulah. Kalau yang pergi ke masjid jam pertama, itulah yang mendapatkan seperti menyembelih seekor onta. Kalau yang pergi jam kedua, maka dia akan mendapati seperti menyembelih seekor sapi. Jadi yang kalau ingin cari pahala cepat-cepat hari Jumat. Makanya hari Jumat memang paling bagus kita kosong dari kegiatan, kemudian kita segera pergi ke masjid. Kemudian jangan lupa sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Ya, bahkan kalau imam sedang berkhutbah, tetap sholat 2 rakaat. Sebagaimana Sulaik Al-Ghatafani, dia datang Nabi sedang berkhutbah, kemudian dia duduk, Rasulullah tegur, Rasulullah katakan sholat 2 rakaat dan sholatnya cepat. Kemudian insat, yaitu menyimak perkataan khatib ya, menyimak perkataan khatib ya. Jangan lupa di hari Jumat disunahkan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat ya. Kemudian jangan lupa banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat ya, baik malam Jumat ataupun hari Jumat. Yang ketiga, jangan lupa untuk berbanyak doa pada hari Jumat atau malam Jumat. Terutama hari Jumat ada waktu istijabah. Ada yang mengatakan ba'da asar, ada yang mengatakan ketika seorang sedang salat. Dan ini cukup kuat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, di hari Jumat fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyah. Di hari Jumat ada suatu saat di mana tidaklah seorang hamba sedang salat kemudian dia minta kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan. Syekh Utsaimin rahimahullah menegaskan akan hal ini. Kalau hari Jumat berusaha berdoa dalam salat, baik ketika sujud ataupun setelah tasyahud akhir. Karena itu di antara waktu istijabah. Menurut suatu pendapat lain mengatakan waktu istijabah tersebut adalah ketika menjelang maghrib, itu di waktu setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ya Ustaz, alhamdulillah teman sekalian, demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz terkait sholat Jumat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Yang melalui chat, yang pertama itu terkait meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut
bahkan lebih dalam kondisi pandemi. Bagaimana ini Ustaz? Nah, itu kan yang tidak boleh kan karena uzur, bighairi uzrin. Itu ada uzur. Kalau ada uzur nggak ada masalah ya. Yang penting dia ganti sholat zuhur. Jadi kasusnya berbeda. Baik, diganti sholat zuhur ya Ustaz ya? Iya. Kemudian yang kedua, dalam kondisi safar dengan kendaraan umum Ustaz. Kemudian sopirnya singgah untuk sholat Jumat, sementara kita tidak ikut Jumat karena ingin melaksanakan sunnah Rasul, yaitu beliau tidak pernah sholat Jumat ketika safar. Bagaimana ini Ustaz? Nggak ada masalah, antum mau ikut mau enggak terserah, bebas. Antum mau Jumatan boleh, antum enggak juga pengen istirahat, karena antum musafir tidak wajib Jumatan. Terserah. Jadi boleh pilih Ustaz ya? Boleh pilih ya. Mau ikut atau tidak. Kemudian pertanyaan yang berikut Ustaz, dari seorang ummahat, dari seorang ibu terkait bagaimana meyakinkan orang tuanya untuk sholat zuhur tidak mesti tunggu orang pulang sholat Jumat. Siapa ini ibunya? Ya, jadi mungkin ibunya sholat zuhurnya nunggu orang selesai sholat Jumat gitu. Tinggal jelaskan saja, tidak harus begitu. Kalau ibunya begitu biarin aja, nah, penting ibunya sholat zuhur, nggak usah ribut-ribut lah. Jelasin aja, Bu, tidak harus nunggu mereka sholat Jumat. Enggak, saya mau tunggu mereka, ya sudah biarin aja lah. Kalau antum jelaskan, dia tidak paham-paham, biarin aja. Nggak apa-apa, yang penting sholatnya masih sah. Ya. Oh gitu saja. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, terkait sholat ada selesai sholat Jumat, kemudian ada yang qomat untuk sholat zuhur. Bid'ah. Sebaiknya kita tidak ikut sholat. Jangan ikut, bukan sebaiknya, jangan ikut. Itu bid'ah berarti tidak boleh dilakukan. Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan juga, ini terkait dia kerja di lepas pantai, tambang minyak lepas pantai. Masa kerjanya sekitar 3 pekan. Nah, itu kemudian ada di situ dilaksanakan sholat Jumat. Bagaimana Ustaz? Dia ikut atau? Bilangnya sudah sholat zuhur, kenapa sholat Jumat? Karena mereka bukan mustautinun. Tidak ada bupati di situ, tidak ada kota. Itu bukan kota, cuma sekedar beda kalau sudah jadi kota. Nah itu oke lah. Kalau cuma tempat kerja, enggak, itu bukan kota. Sehingga tidak wajib untuk sholat Jumat. Mereka sholat zuhur di situ. Baik Ustaz. Zuhur saja lebih utama Ustaz. Zuhur, ya zuhur. Baik. Karena Jumatnya tidak boleh, itu tidak boleh sholat Jumat, tidak sah. Berdasarkan mazhab Syafi'i tidak sah, karena itu bukan mustautinun. Mereka semua apalagi pendatang situ, terus itu bukan kota. Tidak boleh, sampaikan kepada mereka, tidak boleh. Tidak perlu, tidak sholat Jumat ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, kita tidak mendapati khutbah Jumat, apakah sah sholat Jumatnya? Kalau dia beruzur seharusnya sah. Kalau dia beruzur seharusnya apa? Seharusnya sah. Karena tadi disebut ada hukum masbuk, orang masbuk. Ini dibahas tadi, orang masbuk selama dia mendapatkan rukuk pada rakaat kedua maka sah. Tapi ini menunjukkan kita semangat untuk menghadiri khutbah dari awal. Nah. Baik Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan terkait sholawat khusus di hari Jumat setelah asar dengan bilangan 80 kali yang fadilahnya diampuni dosa selama 80 tahun. Siapa yang bilang fadilahnya Allah dan Rasulnya, atau siapa yang ngomong begitu? Yang bagi fadilah bukan orang, bagi fadilah Allah dan Rasulnya ya. Suruh cari dalilnya, kalau ada silakan, kalau enggak ya jangan bikin fadilah sendiri-sendiri ya. Baik Ustaz. Itu saja Ustaz pertanyaan. Baik, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.